Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Masih tetap semangat untuk belajar di rumahnya. Nah, di pertemuan keempat kali ini kita akan coba bahas mengenai aplikasi himpunan pada kehidupan sehari-hari. Aplikasi himpunan dalam kehidupan sehari-hari atau gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari. Nah, namun, sebelum kita coba bahas mengenai apa sih himpunan dalam kehidupan sehari-hari, kita akan coba review dulu materi pekan kemarin ya, mengenai apa itu himpunan, irisan, gabungan, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita melanjutkan materi di pekan kali ini, kita akan coba review dulu mengenai apa itu himpunan. Himpunan, ingat, itu adalah sekumpulan atau sekelompok gitu ya. Sekelompok atau segeng atau apa ya? Ya sekumpulan gitu ya. Sekumpulan itu intinya dari himpunan itu adalah sekumpulan atau sekelompok yang memiliki definisi yang jelas. Nah, artinya apa definisi yang jelas? Definisi yang jelas itu adalah yang anggotanya dapat kita tentukan. Yang anggotanya dapat ditentukan. Nah, ketika anggotanya dapat ditentukan, maka itu disebut himpunan. Ditentukan tanpa ada perdebatan gitu ya. Jadi kalau yang satu setuju, yang satu enggak, oh itu ada perdebatan, berarti bukan himpunan. Oke, contohnya adalah ini. Yang pertama, kumpulan nama planet dalam tata surya. Oke, kumpulan nama planet dalam tata surya berarti kita mulai dari Merkurius, Venus, Bumi gitu ya. Dan seterusnya gitu. Nah, ada nggak yang tidak setuju dengan anggota ini? Nah, kalau tidak ada, berarti kumpulan nama planet itu termasuk ke dalam himpunan. Oke, berarti yang satu ini kita himpunan ya. Kita checklist. Nah, sekarang kumpulan hewan berkaki 4. Oke, misalkan kita sebut contohnya kuda, kucing, gajah, dan lain sebagainya yang berkaki 4. Nah, ada nggak yang kemungkinan kita perdebatkan? Misalkan kuda. Kuda, Pak, kuda ada kok yang berkaki 3, atau ada kuda yang berkaki 2. Selain yang normal ya, yang normal kuda pasti berkaki 4. Nah, ketika kita menyebutkan anggota-anggota ini tidak ada perdebatan, maka kumpulan hewan berkaki 4 itu juga himpunan. Oke, sekarang kumpulan makanan yang manis. Nah, kumpulan makanan yang manis itu bisa nggak kita definisikan dengan jelas yang manis? Misalkan yang manis itu takarannya 1 sendok gula misal. Tapi kata teman kalian, yang manis itu bukan 1 sendok gula pak, tapi 2 sendok gula. Atau misalkan kata teman kalian yang lain, 3 sendok gula. Nah, karena yang manis ini tidak dapat kita tentukan, nah, yang manis itu nggak jelas gitu ya, nggak jelas, maka kumpulan makanan yang manis bukan himpunan. Karena dia tidak punya nilai. Manis itu kadarnya kayak gimana sih? Nah, gitu. Ya, jadi ininya himpunan itu adalah sekelompok atau kumpulan yang memiliki definisi yang jelas gitu. Jadi anggota-anggotanya itu tidak ada perdebatan untuk kita semua. Oke, nah ini 4 sampai 10-nya boleh kalian kerjakan ya, boleh kalian coba mana yang merupakan himpunan dan mana yang bukan himpunan. Oke, next. Setelah kita belajar mengenai apa itu himpunan dan bukan himpunan, kita akan coba menggambarkan himpunan ke dalam diagram Venn. Nah, kalian masih ingat apa itu S?
di pertemuan kemarin, S, itu kita anggap dia sebagai semesta, ingat ya. Semesta. Nah, apa itu semesta? Semesta itu adalah himpunan yang kita bicarakan, seluruh ya. Berarti ini seluruhnya yang kita bicarakan. Nah, sedangkan A dan B itu adalah bagian dalam semesta. A dan B-nya ini bagian. Ini bagian. Artinya A dan B ada di semesta. Oke, misalkan A-nya adalah bilangan ganjil dan B-nya bilangan prima lebih dari 2. Oke, kita coba data dulu anggotanya ya. Himpunan A itu adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil kita mulai dari 1, 2, 2 bukan bilangan ganjil. Oke, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Oke, sedangkan B adalah himpunan bilangan prima lebih dari 2. Nah, ingat bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri. Yang lebih dari 2, berarti kita mulai dari 3, 5, 7, 9. 9 bisa dibagi 3, berarti bukan bilangan prima. Kita lanjut 11 dan seterusnya, gitu ya. Nah, coba kita sekarang lihat apa hubungannya dari himpunan A dengan himpunan B. Nah, kalau kita lihat ternyata himpunan B itu ada di dalam himpunan A, benar nggak? Ini 3 ada di sini, 5 ada di sini, 7 ada di sini gitu ya. Setelah 9 itu kan 11, oh 11 juga ada gitu. Nah, berarti gimana ya diagram Venn-nya? Nah, berarti diagram Venn-nya itu kita buat kotak. Ini kotak. Ini untuk menandakan kita semestanya. Semestanya itu ada di dalam kotak. Nah, himpunan B ada di dalam himpunan A. Berarti kita buat himpunan B. Nah, ini himpunan B itu ada di dalam himpunan A. Ada di dalam himpunan A. Berarti himpunan A lebih luas dari himpunan B gitu ya. Nah, ini maaf gambarnya jelek. Oke. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Gitu. Oke, mudah ya. Contoh lainnya, kita masih di diagram Venn, itu mengenai membaca diagram Venn. Nih, kalian masih ingat tanda seperti N ini? Oke, di himpunan itu ada yang namanya irisan, gabungan, sama komplement. Oke, kita coba bahas satu-satu. Apa itu irisan? Irisan itu adalah yang sama, ingat ya. Irisan itu adalah yang sama. Sedangkan gabungan itu adalah gabungan gitu. Gabungan atau bahasa lainnya nyatuin gitu ya. Nyatuin. Nah, sedangkan untuk komplement arti lainnya itu adalah yang bukan. Oke, sehingga kalau misalkan yang ditanyanya ini P irisan Q, nah, maka kita mencari apa? Mencari yang sama. Nah, ingat irisan itu yang sama. Yang sama di P dan di Q. Berarti himpunan ini tuh, anggota himpunan ini tuh ada di P juga ada di Q. Nah, berarti kalau kita lihat yang mana ya? Yang ini nih. Yang tengah ini adalah bagian dari irisan. Gitu. Sehingga jawabannya untuk P irisan Q 1 dan 5. Betul sekali. Oke, tapi misalkan nih, kalau kita tanya apa ya P gabungan Q-nya? Oke, P gabungan Q ingat disatuin. Berarti kita tulis semua anggota P, juga kita tulis semua anggota Q. Berarti kita tulis jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Gitu, itu gabungannya. Nah, terus 7 dan 8 ini apa, Pak? 7 dan 8 itu adalah komplement, ingat yang bukan. Nah, yang bukan dari apa? Yang bukan dari P dan Q. Nah, kalau kita tulis jadi kayak gini. P gabungan Q komplement. Artinya apa? Artinya yang bukan P digabung Q. P gabungan Q-nya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nah, berarti yang bukannya apa? Yang bukannya berarti yang di luar. 7 dan 8. Kenapa hanya 7 dan 8? Karena ingat semesta. Semesta itu yang kita bicarakan. Semestanya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Karena semestanya yang ada di dalam kotak nih, cuman ada angka 1 sampai 8 gitu. Ingat, semesta itu yang ada di dalam kotak ya. Semesta gitu. Jadi komplemennya tuh yang bukan tapi masih ada di semesta. 9 masuk nggak? 9 sih bukan P gabung Q, tapi kan nggak ada di dalam kotak. Berarti 9 nggak kita ambil, gitu ya. Oke, nah ini ada soal, misalkan nih, himpunan K-nya kompas, himpunan L-nya masuk, maka K gabung L apa? Nah, tanpa kita buat diagram Venn, kita bisa menentukan K gabung L. Ingat, K gabung L itu adalah nyatuin. Ya, gabungan itu adalah menyatukan K gabung L. K gabung L jadinya satukan semua anggota himpunan K dengan anggota himpunan L. Yang sama kita tulis sekali. Nah, maka kita tulis aja dulu. Kompas ini adalah himpunan K. Nah, sedangkan himpunan N-nya masuk. M-nya sudah ada, A-nya sudah ada, S-nya sudah ada, U belum ada. Berarti kita tulis U. K-nya sudah ada. Nah, berarti K gabung L-nya apa? K gabung L-nya kompasu. Atau nah, kita cek aja satu-satu ya, mana kira-kira yang memenuhi. Berarti ada P, ada O, ada S, ada U, ada K, ada M, ada A. Oke, berarti jawabannya yang A ya. Oke, betul? Mudahan ya. Nah, sekarang sudah mulai ke permasalahan himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya biasanya aplikasi himpunan itu masuk di soal cerita. Gitu ya. Nih, ini masih sederhana. Diagram Venn di bawah ini menunjukkan banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler basket dan voli di sebuah kelas. Nah, pertanyaannya adalah banyak siswa yang tidak gemar basket. Nah, ingat yang basket yang mana? Ini lingkaran basket nih. Lingkaran basket itu yang ini. Nah, karena yang ditanya yang tidak gemar, berarti kita cari yang komplement dari basket. Basket komplement. Nah, yang basket komplement itu mana? Yang ini kita warnain hijau ya. Yang suka hanya bola voli dan yang di luar ini ya. Berarti basket komplementnya 12 ditambah 7. 12 dari yang suka voli, 7 dari yang tidak suka keduanya. Ini tidak suka keduanya. Nah, gitu. Jadi kita jawab 19. Oke, C jawabannya ya. Nah, gitu. Ini membaca diagram Venn. Oke, next. Nah, sekarang sudah mulai ke soal cerita yang benar-benar soal cerita. Di suatu kelas terdapat 25 siswa suka membaca, 30 suka mengarang. Nah, jika 12 siswa suka membaca dan mengarang, maka siswa dalam kelas tersebut adalah, oke, kita coba susun apa aja yang diketahui ya. Diketahui 25 siswa suka membaca. Misalkan A-nya itu 25. Artinya A itu yang suka membaca ya. A itu yang suka baca. Nah, sedangkan himpunan B, oh karena yang ditanya jumlah ya, berarti kita tulis NA-NB. Ini arti bacanya jumlah anggota B, jumlah anggota A gitu ya. Jumlah anggota B-nya 30 dengan B-nya itu adalah yang suka mengarang. Nah, jika 12 orang siswa suka membaca dan mengarang, nah berarti ini keduanya ya. Ingat, keduanya itu berarti yang sama itu adalah irisan. Maka kita ketahui A irisan B-nya 12. Gitu ya. Yang ditanya, banyak siswa dalam kelas tersebut.
Nah, berarti yang ditanya gabungannya, karena yang ditanyain seluruh siswanya, ya. Oke. Nah, banyak siswa dalam kelas tersebut. Oke, berarti yang ditanya NA gabung B. Berapa orang nih? Gimana jawabnya? Nah, untuk jawab soal ini, kita bisa pakai dua cara. Cara yang pertama, kamu bisa gambar dulu diagram Venn-nya. Ya, bisa gambar diagram Venn-nya dulu, terus nanti dicari. Atau kok males bikin diagram Venn? Oke, kalau males, coba kalian hafalkan rumus ini. Wayahna harus hafal rumus kalau males bikin diagram Venn. Rumusnya apa, Pak? Rumusnya NA gabung B. Gabungan itu bisa kita cari lewat jumlah A, banyaknya A, ditambah banyaknya B, dikurangi irisannya. NA irisan B. Gitu ya. Berarti kalau di diagram Venn itu gimana nulisnya? Nah, total A sama B, total yang ini ya, A gabung B, itu adalah banyaknya A, ini, ditambah banyaknya B, dikurangi irisan. Irisan itu yang tengah. Nah, kita hilangin yang tengah ini satu. Jadi, gabungannya. Oke, jadi kita jawab berapa? NA-nya 25 ditambah 30 dikurangi 12. 25 tambah 30, ya 55 dikurangi 12 sama dengan, betul sekali, 43. Bukan 43, 5 kurangi 1 berapa? 4, 5 kurangi 2, 3, iya 43 ya, betul. Oke, jadi hasilnya 43. Jadi banyaknya siswa dalam kelas tersebut adalah 43 orang. Selesai. Oke. Soal berikutnya. Dalam sebuah kelas terdapat 17 siswa gemar matematika, 15 gemar fisika, 8 siswa gemar keduanya. Banyak siswa kelas tersebut adalah, wah ini soalnya sama dengan yang tadi ya. Oke, kita tulis dulu. Misalkan yang suka matematika kita tulis dengan M. Nah, ini yang suka matematika. M itu kita artikan dengan matematika. Jadi banyaknya yang suka matematika atau NM ya. NM itu sama dengan 17. KF kita misalkan dengan fisika, maka NF itu sama dengan 15. Kayak 8 siswa gemar keduanya. Nah, ingat gemar keduanya berarti irisan. Betul sekali. Berarti M irisan F sama dengan 8. Yang ditanyain banyak siswa dalam kelas. Kayak ingat banyak siswa dalam kelas berarti gabungan ya. M gabung F itu sama dengan, nah ingat rumusnya, banyaknya M ditambah banyaknya F dikurangi irisannya. Oke, berarti berapa kita hitung? 17 tambah 15 dikurangi 8. 17 tambah 15 ya 32 dikurangi 8. Dapat jawabannya berapa? 24 gitu ya. Selesai. Gampang. Jadi jawabannya 24B. Oke, mudah ya. Soal berikutnya nih. Dalam seleksi penerima beasiswa, setiap siswa harus lulus tes matematika dan bahasa. Dari 180 peserta, nah berarti langsung kita tulis aja ya. Dari 180 peserta, oh berarti ini S-nya nih, S-nya atau gabungannya ya. Gabungannya, kita tulis dulu gabungannya, itu 180 orang. Oke, 103 dinyatakan lulus tes matematika. Oh, berarti ada matematika dan ada bahasa. Nah, maka kita tulis MUB-nya 180, yang M-nya 103, 142-nya lulus tes bahasa. Berarti yang B-nya 142. Oke, 142 ya. Oke. Banyaknya siswa yang dinyatakan sebagai penerima beasiswa adalah, nah ingat, sebagai penerima beasiswa, dia harus lulus tes matematika dan bahasa. Jadi harus dua-duanya nih lulus. Artinya yang kita cari adalah
berapa banyak sih yang lulus matematika diiris dengan yang lulus bahasa, gitu ya. Oke, ingat rumusnya apa tadi? Ya, N M gabung B itu dapat kita cari dari NM ditambah NB dikurangi NM irisan B, gitu ya. N gabungnya 180, yang matematikanya 103, yang bahasanya 142, irisannya kita misalkan dia X gitu ya. X-nya berapa orang sih gitu kan ya. Jadi 180 sama dengan 245. Betul? Oke, coba hitung lagi. Kalau misalkan ada yang keliru, nanti diperbaiki ya. Nah, dikurangi X. Oke, jadi X-nya berapa? 245 dikurangi berapa ya? Biar jadi 180. Jadi kita tulis X-nya 245 dikurangin 180. Berapa ya? Ya, betul sekali. 65. Jadi yang lulus ada 65 orang. Jawabannya itu adalah C, gitu ya. Mudah ya? Oke, next nih ada permasalahan berikutnya. Dalam suatu kelas terdapat 40 siswa. 12 orang diantaranya senang biola, 32 senang gitar, dan 10 orang senang keduanya. Berapa banyak siswa yang tidak senang keduanya? Wah, ini ada tambahan nih. Yang ditanya adalah berapa banyak siswa yang tidak senang keduanya? Nah, gimana ya ngerjainnya? Oke, cara mengerjakannya adalah kita coba dulu nih. Cari dulu berapa banyak gabungannya, betul nggak? Kenapa? Karena kita punya semesta. Semestanya 40 orang. Gitu. Misalkan yang senang biola kita tulis B, 12 orang. Yang senang gitar kita tulis G, 32 orang. Yang senang keduanya, berarti kita tulis B irisan G ya, 10 orang. Nah, berarti kita cari dulu gabungannya nih. Kenapa harus dicari gabungannya? Karena kita harus tahu dulu total yang suka biola sama gitar itu berapa gitu ya. Jadi kita cari dulu B gabung G, itu didapat dari jumlah B ditambah jumlah G dikurangi irisannya gitu ya. Ingat, nih rumus ini selalu diingat makanya. Jadi 12 tambah 32 dikurangi 10 berapa? 44 dikurangin 10 jadi 34. Nah, ternyata kita dapat nih yang suka biola sama gitar 34. Artinya apa? Artinya yang tidak suka keduanya. Nah, kita dapat dari 40 S dikurangi gabungan 34. Gitu ya. Ingat didapat dari mana? S dikurangi gabungan B gabung G. Jadi jawabannya adalah ya 6 orang. Checklist C jawabannya gitu ya. Mudah ya? Oke, semakin sering kalian mengerjakan soal-soal aplikasi himpunan dalam kehidupan sehari-hari ini, maka insya Allah soal seperti apapun bisa gitu ya. Oke, next. Nih, kita lanjut lagi. Ini permasalahan yang baru. Sebuah agen penjualan koran ingin memiliki pelanggan sebanyak 75 orang. Nah, berarti 75 orang ini jadi apa? Kita tulis sementara 75 orang ini jadi semesta. S-nya 75, gitu ya. Banyak pelanggan saat ini adalah sebagai berikut. 20 orang berlangganan majalah. Berarti kita tulis M sebagai majalah itu 20 orang. 35 orang berlangganan koran. Berarti K itu untuk koran 35 orang. Dan 5 orang berlangganan keduanya. 5 orang berlangganan keduanya. Ingat keduanya itu berarti irisan. Betul sekali. Berarti M irisan K itu sama dengan 5.
Agar keinginan tercapai, banyaknya pelanggan yang harus ditambahkan adalah, nah berarti kita cari kurangnya, betul nggak? Dapat kurangnya dari mana? Berarti kita harus hitung dulu nih, gabungan dari sini dulu ya. Nih, emang total pelanggannya berapa sih? Berarti kita cari M gabung K. Nah, ingat rumusnya apa M gabung K? Ya, jumlah M ditambah jumlah K dikurangi M irisan K. Ya, jadi 20 ditambah 35 dikurangi 5. Berapa? 55 dikurangi 5. Ya, 50. Nah, berarti si agen itu sudah punya pelanggan 50 orang. Berarti kurangnya berapa nih biar jadi 75? Oke. Berarti kurangnya itu didapat dari 75 dikurangi 50. Yang kita inginkan 75 dikurangi yang sudah ada 50 ya. Jadi berapa hasilnya? 25 orang. Betul sekali. Gampang ya? Oke, nah itu tadi kita sudah sampai di akhir pertemuan. Tadi sebagai penutup soal-soal kita mengenai aplikasi dalam himpunan aplikasi himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan ya di grup kelasnya atau di Japri langsung gitu ya. Tapi enaknya di grup kelas biar semua siswanya semua teman-teman juga pada nyimak gitu ya. Oke, selanjutnya habis ini jangan lupa untuk ngisi presensi dan kerjakan kuisnya ya. Kuisnya ada 8 soal, nilai maksimal 8. Semoga dapat di atas KKM. Selamat mengerjakan. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.